Ini kan kita mau ngebahas tentang psikologis ibu hamil nih. Ya dok ya, mungkin solo lovers juga yang masih awam, psikologis ibu hamil. Nah psikologis itu sebenarnya bagaimana sih dok, perubahan yang bagaimana? Ya, terima kasih. Pertama terima kasih diundang ya di Solo Radio. Jadi untuk fansnya Solo Lovers ya. Solo Lovers ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya info ini. Jadi topik ini kehamilan kita lihat dari psikologis ya. Jadi banyak sekali kejadian di kehamilan, terutama kehamilan ibu muda, kehamilan awal itu yang pertama saya mau ngasih judul cemas sama stres, tapi kayaknya kok negatif gitu ya. Jadi kita buat seimbang aja bahwa efek psikologis perubahan itu pada ibu hamil, terutama ibu muda gitu ya, itu sangat besar sekali ya. Jadi perubahan perilaku nih, afek, kemudian mood ya mungkin ya. Misalnya kayak saya kalau lagi siaran moodnya nggak bagus gimana? Dimut-mutin dok. Dimut-mutin. Paling nanti sama bosnya gitu. Tapi kalau ibu hamil susah ya, karena ada hormon ya, pengaruh hormon, kemudian kayak mood swing gitu ya dok. Ya betul, itu banyak sekali sih di di medsos itu banyak banget. Tapi biasanya ibu-ibu yang ibu hamil terutama muda tuh bingung, dia mau cari penjelasan ya mungkin ya. Iya mungkin penjelasan. Curhatnya kemana gitu. Iya. Mau curhat ke suami, mungkin suami sibuk. Mau curhat ke Mas Reza di Solo Radio mungkin ya juga sibuk. Akhirnya cari-cari teori, info, tapi kadang-kadang malah bingung sendiri. Iya. Nah, jadi mungkin psikologis ini mungkin mudah-mudahan ya nanti kita bisa diskusi lah kalau misalnya ada yang tanya gitu. Jadi psikologi tentang perilaku ya. Oke, berarti tentang perilaku juga nih solo lovers yang mengaitkan dengan mood gitu-gitu juga ya, dokter ya. Oke, terus kalau boleh tahu nih dok, mengapa sih perubahan psikologis pada ibu hamil ini bisa terjadi? Ya, jadi teorinya banyak ya. Misalnya contohnya gini, ada beberapa pertanyaan, dok kenapa kehamilan itu mesti pada mual muntah gitu ya. Ya itu memang efek hormon ya. Hormon pada hamil awal itu jelas itu mesti muncul. Tinggal sekarang masing-masing wanita tuh beda dalam mensikapi. Nah, kenapa muncul? Ya itu tadi ada dua hormon ya, saya sebut aja estrogen sama progesteron yang berperan pada wanita, baik yang tidak hamil maupun yang hamil itu sangat berpengaruh. Nah, di kehamilan itu ada satu faktor di mana dia kan exciting. Menyambut menyambut apa istilahnya? Buah hati ya. Kehidupan dia mungkin yang baru. Itu ada dua sisi Mas. Misalnya dia positifnya seneng. Tapi ada sisi negatif. Itu dibagi dua lagi. Kalau dia mempunyai sejarah yang kurang bagus di kehamilan sebelumnya, dia juga kayak seperti takut. Iya. Ada juga yang udah nunggu nggak jadi dapat overprotect. Oke. Itulah justru yang bermasalah. Tanpa disadari ya, tanpa disadari. Nah, itulah maka kenapa tadi pertanyaannya kenapa kok muncul itu. Cuma kadang-kadang banyak yang tidak berani curhat. Tidak berani dok malahan ya? Ya, kalau bisa curhat gini kan maaf ya di budaya ini. Kenapa sih udahlah hamil ya udah jalannya aja. Padahal kan tiap wanita beda-beda. Iya, sikapnya mungkin beda. Mungkin tanggapannya ya dok ya berarti ya. Gitu ya. Oh, ya, salah satunya seperti itu ya. Berarti mungkin berarti di kasus ini juga tuh sebenarnya mereka, maksudnya ibu hamil itu juga bingung ya dok, mau curhat juga pasti tanggapannya seperti itu. Iya, kalau nggak curhat juga, kalau dipendem ya jadinya. Jadi seperti itu ya perubahan psikologis di ibu hamil. Oke, kalau ngomongin soal ciri-ciri nih dok, atau mungkin sifat bumil dalam perubahan psikologis yang wajib diketahui suami nih. Nah itu dia. Saya kadang-kadang heran, padahal malah suaminya pada nggak tahu. Malah pada nggak tahu ya dok. Kurang peka memang ya dok ya. Jadi memang harus sering-sering dengar solo radio tentang informasi kesehatan itu. Jadi ya memang nomor satu yang paling jelas yang peka harusnya suami yang di dekatnya. Biasanya dia butuh perhatian kan. Iya. Ya coba kadang-kadang kita nggak tahu ya hubungan antara suami istri itu, ada yang mungkin pada tahu semua lah ya, ada yang care, ada yang mungkin cuek, ada yang ini kehamilan ya udah kayak gini jalani aja sebagainya. Aku tak cari duit kerja. Nah, padahal dia mungkin cuma butuh ditemenin loh, butuh Pernah dengar nggak suami siaga pada ibu hamil? Gitu. Bukan siaga nanti pas mau lahiran dia langsung siap gerak gitu, bukan. Ternyata juga banyak ya dok ya dari itu ya.
Oke. Karena saya gini kasus, topik ini saya lihat di sehari-hari saya praktek ke pasien itu. Saya perhatikan ada contoh aja ya, ada suami yang ngantar dia cuma main HP. Padahal istrinya udah sibuk lihat bayinya. Habis itu tengah-tengah, "Dok, sehat." Padahal istrinya udah bingung ini sehat atau enggak, tapi ada seperti itu. Ada yang nggak mau masuk gitu loh. Jadi ya maksud saya beberapa tipikal gitu ya. Betul, beberapa tipikal. Jadi ini menurut saya lebih santai ya, dalam arti topik ini kalau kita ngomong tentang yang penyakit mungkin lah udahlah malah bikin stres dia. Iya. Gitu. Oke, berarti ternyata suami siaga itu solo lovers ya, itu definisinya baik banget antara siaga beneran siaga atau mungkin siaga untuk istrinya juga gitu ya Dok ya. Mungkin yang lebih siaga 4.0 zaman digital kan gampang sebenarnya kan. Iya. Kalau dibandingkan dulu mungkin ya. Iya. Bisa apa tuh? Video call, Iya. WhatsApp itu kan gampang banget. Tapi kadang-kadang malah itu tadi si istri curhat yang dimana suaminya, loh saya nggak tahu kalau istri saya ternyata punya masalah. Punya masalah itu ya Dok ya. Padahal mau ngelainin ya iyalah ya gitu ya Dok ya. Satu lagi mungkin ya, Iya. bahwa wanita yang dikaruniai kehamilan, dia sebenarnya tanggung jawabnya besar banget. Iya. Karena dia si baby nanti jadi apa ya, penerus gitu kan ya. Iya. Itu kan harus luar biasa kan, sehat itu loh. Makanya yang paling kuat tuh antara pria sama wanita. Wanita kuat. Iya. Belum tentu pria bisa. Iya, belum tentu pria bisa melakukan itu semua gitu ya Dok ya. Nanti Solo Lovers ya, makin asik nih ya obrolannya Solo Lovers. Stay tune, masih ada sejam barengan sama Dr. Wisnu juga. 929 FM Solo Radio, your from impressionable station in the city. Masih barengan sama Raisa dan Dr. Wisnu nih Solo Lovers ya. Dan masih ngebahas tentang perubahan psikologis pada ibu hamil. Oke, menurut dokter sendiri nih Dok, penyebab terjadinya perubahan psikologis ibu hamil ini apa aja sih Dok? Ya, terima kasih. Tadi mungkin sudah ya, mungkin tadi di awal tadi. Jadi kalau perubahan ibu hamil itu sebenarnya ada beberapa faktor ya. Dari dirinya sendiri, si ibu sendiri itu udah mesti wajib itu karena perubahan hormon tadi yang sudah disebutkan. Kemudian dalam mensikapi perubahan tadi. Kedua ada beberapa seperti keluarga. Otomatis mungkin yang paling dekat suami. Kemudian lingkungan juga ya, bisa lingkungan di sekitarnya atau lingkungan di tempat pekerjaan ya. Dan kemudian apa ya istilah sosial tuh saya bisa apa ya, sekarang kan gampang sekali orang mencari sesuatu ya, info. Iya. Ya itu kan kadang-kadang tanpa ada filternya. Iya, benar Dok. Nah, Iya. itu bisa mencetuskan yang sebenarnya awalnya dia tuh sudah baik-baik saja. Tapi karena kepikiran itu, Itu. oke. Jadi saya tetap memfokuskan bahwa ibu hamil itu dari kata yang dia harus menerima kondisi kehamilannya termasuk seperti itu. Oke. Kalau misalnya nih pengaruh-pengaruh yang lain pada ibu yang tidak hamil, wanita ya kan, memang kenapa wanita kan mungkin dari sisi kecemasan lebih tinggi ya. Kalau hamil itu nanti takutnya bisa mempengaruhi babynya juga ya Dok. Kalau ya. itu berat loh ya, Iya. lalu dibawa terus sampai akhirnya dia malah nggak dapatkan apa ya, jalan atau solusi. Itu yang penyebab-penyebab yang sebenarnya tuh banyak di sekitarnya. Oke, jadi mungkin karena lingkungan juga tuh mengaruh ya Dok ternyata ya. Contoh ya, Iya. pasien saya dia stres langsung minta USG gara-gara tetangganya bilang kok perutnya kecil, jangan-jangan bayinya nggak tumbuh. Oke, oh. Padahal dia rutin. Iya. Dia nggak percaya dengan rutin pemeriksaannya hanya gara-gara satu Tetangganya itu ya, satu omongan itu langsung ya dia Dok ya. berubah. Oke. Jadi istilahnya apa ya? Lebih sensitif mungkin Iya. ya gitu loh. Jadi nah ada beberapa yang ya nggak apa-apa, saya pengen periksa bagus kok. Nah gitu loh. Nah saya mencoroti yang tadi. Contoh paling sederhana aja. Nggak usah kita kemana-mana masalah obat penyakit itu. Iya, Nah, iya. itu ada. Tapi ini simple. Setelah itu malah udah alhamdulillah ternyata masih baik-baik saja. Berarti kan dia nggak siap dengan kehamilan, nggak percaya. Iya. Dengan aktivitas rutinnya yang dia periksa juga gitu ya Dok ya. Oh. Oke. Jadi penyebabnya tuh ya deket-deket aja. Dikit-dikit aja ternyata ya Dok ya. Ternyata lebih ngeri. Lebih ngeri juga ya. Oh, oke. Terus apakah perubahan psikologis tersebut nih Dok terjadinya itu bisa di awal kehamilankah atau malah sudah selang beberapa bulan kandungan? Ya,
Saya ngambil ada beberapa contoh tuh, mungkin nanti ada yang beberapa yang rollover yang melihat di Google dan sebagainya. Kita bagi menjadi 3 bagian itu. Oke. Trimester pertama, 2 dan 3 sesuai dengan yang sering periksa sehari-hari. Trimester pertama jelas sudah pasti akan muncul karena perubahan hormon. Dengan dia mual aja udah bingung, apalagi mualnya berlebihan. Ada yang unik lagi, saya hamil tapi saya nggak mual, bingung lagi dia. Kok nggak seperti yang lainnya? Nah itu simple kan, itu kan udah bikin dia nggak nyaman. Iya, kepikiran juga ya dok ya. Betul. Kemudian di trimester 2 3 bulan yang kedua dia sudah harus menerima bahwa bayinya itu udah mulai tumbuh dengan rahim mulai membesar. Kok saya cepet capek ya dok, posisi gini nggak enak gini. Mungkin dia bekerja ya. Iya. Gitu. Atau malah dia yang di rumah dia jenuh kan berbaring terus, akhirnya jadi nggak nyaman. Nah itu persiapan di trimester 2. Nah yang trimester 3 dia harus siap merencanakan persalinannya, karena siap menjadi orang tua, menjadi ibu, gitu loh. Ada beberapa di usia menjelang perkiraan lahir aja dia masih bingung mau lahiran di mana. Nah 3 itu yang mesti akan memicu masing-masing perubahan psikologis akan berbeda. Berbeda juga ya dok ya. Right. Terus mengenai perubahan nih dok, tadi juga sempat disinggung juga, itu apakah ada tingkatannya sendiri dok? Maksudnya seperti perbedaan perubahan psikologis pada trimester 1 atau mungkin 2 atau mungkin 3 gitu? Jadi kalau saya perhatikan ya, kalau memang dia persiapannya dari berumah tangga memang sudah disiapkan dengan baik dari sisi usia, kematangan usia istilahnya. Iya. Kemudian dari juga dukungan keluarga itu biasanya pada trimester 1 itu memang lebih siap. Karena dia akan tahu bahwa nanti habis ini mungkin saya mual, saya muntah, saya lebih sensitif dan sebagainya, dia siap. Ya. Terus kemudian trimester 2 dan 3 itu ya kalau dia mendapatkan solusi yang baik, dia nggak terlalu gimana ya. Tapi yang saya soroti adalah pada ibu-ibu hamil muda ya. Maka sebenarnya juga yang sudah hamil kedua aja kadang-kadang dia masih sama gitu ya dok masih ya? sama, masih sama paniknya gitu loh. Contohnya begini, jarak terlalu dekat. Dia hamil kedua, tapi yang kemarin yang dia lahir tuh anaknya baru 9 bulan misalnya. Dia udah hamil lagi gitu loh. Kita nggak usah nyala suaminya ya. Iya. Suaminya gitu. Terus dia masih bingung. Ini saya hamil lagi, gimana? Saya membagi waktu, menjaga kehamilan yang nomor 2 itu terlalu dekat. Kalau yang jaraknya terlalu jauh, dia akan heran. Kenapa yang hamil sekarang ini saya kok merasa nggak nyaman, nggak beda dengan hamil yang pertama gitu. Dia udah mulai banding-bandingin. Itu juga bikin perubahan dan bikin pikiran juga ya dok ya. Berarti itu juga sebenarnya tidak sehat juga ya dok ya. Kan sudah dikasih tahu sama si Farel, ojo dibanding ke saing ke juga ya dok ya. Apakah perubahan psikologis ini juga akan berdampak ke perubahan fisik juga nih dok? Jelas. Misalnya akhirnya dengan dia cemas berlebihan, dia membabi buta, ngemil dan sebagainya. Maaf ya, saya bukannya mau ngarah ke body shaming, bukan. Tapi dengan begitu dia malas gerak, mager, suruh jalan pagi untuk olahraga nggak mau. Akhirnya berat badannya meningkatnya drastis dan itu menyebabkan dia makin nggak nyaman. Gitu. Nah kalau saya nanti bercerita masalah apakah dampaknya nanti di kehamilan, banyak sekali. Banyak sekali, baik itu ke ibunya nanti timbul penyakit misalnya kayak darah tinggi ya dan sebagainya itu, atau ke bayinya malah dia tumbuhnya nggak bagus kalau mungkin pola nutrisinya nggak bagus, cara makannya nggak bagus. Dia punya lapar terus, apa ini dia makan, dia nggak tahu bahwa yang dimakan itu membuat ibunya mungkin jadi tidak tidak sesuai, tidak seimbang gizinya. Untuk ibunya bagus, tapi untuk si babynya bagus. Jadi maaf ya, mungkin ada misalnya ibunya kayak sehat banget, waktu diperiksa bayinya kecil. Tapi dia nggak mau ngomong, takut. Padahal mungkin pola konsumsi. Berarti dulu pernah sih dok, ada tetangga juga tuh yang ngomong kalau misal perutnya kayaknya dulu kalau hamil gede deh, kok babynya kecil, ternyata beneran ada ya dok. Karena ya gizinya untuk si bayi nggak ada, untuk ibunya semua. Itu ngaruh juga ya dok ya ternyata. Dan satu lagi, kalau bayi sudah kayak gitu kan nggak bisa disetting ulang kan? Iya. Udah kayak kasarannya mungkin udah jadi gitu ya dok. Ya udah jadi gitu ya. Maka kesiapan tuh penting sekali ya.
Oke, itu Solo Lovers ya. Mungkin kalau kamu pengen tanya-tanya barengan sama Dr. Wisnu, masih ada segmennya sejam Solo Lovers. Tanya aja di WhatsApp di 0816675010. Oke, masih balik lagi Solo Lovers ya barengan sama Raisa dan Dr. Wisnu nih. Masih ngebahas tentang perubahan psikologis pada ibu hamil. Tadi udah singgung juga Solo Lovers ya seputar perubahannya, terus ciri-cirinya juga nih. Dan sekarang faktor apa aja sih dok yang mempengaruhi perubahan psikologis pada ibu hamil? Ya, banyak sekali ya faktor yang mempengaruhi tadi. Kalau kita berbicara psikologis itu kan sebenarnya yang sehari-hari terjadi ya. Jadi kita nggak cuma di ibu hamil aja ya, semuanya lah di kehidupan tuh masuk itu. Karena itu sebenarnya itu adalah yang kita ada istilah ya musuh-musuh dirimu sendiri untuk mengendalikan amarah dan sebagainya itu ya. Nah, pada ibu hamil itu tadi bahwa dia tuh punya tugas beban. Ya, ini yang paling krusial menurut saya ya. Di samping faktor-faktor yang lain bahwa dia tuh misalnya mendapatkan anugerah atau hidayah dari Tuhan terus hamil itu dia tuh akan mempersembahkan bahwa produknya itu luar biasa, baik, sehat dan sebagainya. Dan di budaya timur, mohon maaf, itu kesannya kan di wanita. Ditujukannya bahwa kamu karena punya rahim, berarti rahimmu harus bagus, kemudian nanti lahir bayi yang sehat. Padahal dia bisa hamil kan faktornya nggak cuma dari wanita. Iya. Jadi sebenarnya nggak adil juga kalau dibebankan full ke wanita. Iya. Ya, gitu. Nah itu beban yang sebenarnya tidak sirat ya, bahwa dia sebenarnya juga pingin temeni dong supaya saya menjalani membawa sampai 9 lebih bulan. Enak, lebih gitu. Calm down juga ya betul, dok ya. Gitu. Apapun yang terjadi, jadi faktor misalnya yang paling utama sebenarnya dari diri sendiri aja dalam mensikapi bahwa aduh hamil, berarti saya punya tugas. Nanti kalau tiba-tiba 3 bulan lagi saya misalnya keluar flek, kemudian bayinya nggak tumbuh, gimana ya? Nah, dia mungkin saya sehat ngapain saya periksa, akhirnya dia googling sendiri. Disitulah dia mulai merasa tersesat. Kalau tersesat pakai kompas, GPS, tapi kalau tersesat di medsos, nah itu curhat aja ke Solo Radio. Iya, curhat aja ke Solo Radio ya. Nanti infonya kan banyak. Ya. Gitu. Jadi ya, mungkin saya nggak bisa detail ya satu-satu, tapi secara itu saya cuma berpesan faktor yang sangat berperan itu sebenarnya dari diri sendiri. Diri sendiri ya dok ya. Apakah ada makanan atau mungkin minuman tadi kan juga sudah disinggung dengan dokter ya, mungkin yang kayak kebanyakan makan atau itu juga itu mempengaruhi babynya juga. Nah khusus yang bisa membantu ibu hamil dalam proses perubahan psikologis tersebut dok, mungkin ada makanan atau minuman kah? Sebenarnya ini yang paling sering ditanya waktu periksa ya, kontrol ANC itu. Saya selalu, kalau pasien mau berobat tuh saya selalu minta dia membawa buku panduannya hamil itu kan, buku pink itu, buku KIA itu. Ya. Di situ sudah banyak info yang tentang apa yang mau ditanyakan, termasuk yang menu, ya, gizi, nutrisi, ya. Istilahnya gizi seimbang. Nah, kalau dihubungkan dengan kondisi ini tadi psikologis, kalau saya misalnya beritahu nggak usah aneh-aneh, makan aja seperti biasa. Kadang-kadang ada yang terlalu takut, istilahnya terlalu takut tuh akhirnya semua yang disaranin oleh orang ketiga, keempat, kelima, keenam itu semuanya diturutin. Jadinya malah nggak sehat. Kasih ini loh, ini bayimu bagus, kasih ini dan sebagainya. Padahal dengan makan sehari-hari seperti biasa, mungkin dia masak sendiri itu malah lebih bagus. Lebih bagus malah. Karena dia yakin, gitu loh. Karena tubuh itu akan menyesuaikan sendiri, gitu loh. Misalnya ini bagus loh untuk perkembangan otak. Misalnya kalau nggak makan ini berarti otak bayinya nggak tumbuh. Dia udah kayak gitu, terpaksa. Padahal itu nggak ngaruh. Di makanan yang kalau dulu istilahnya 4 sehat 5 sempurna, ya ada karbo, protein sama lemak itu udah cukup banget. Sekarang gini aja, kita kembali ke zaman old. Iya. Yang kita ada kayak makanan sama kayak khusus gizi ini. Malah anaknya 12, malah jadi semua pinter-pinter, nggak ada ngaruh.
makan justru makanan yang makan sekarang kalau nggak hati-hati tadi yang kita ceritakan tadi. Iya, mengaruh ke baby juga ya dok. Betul, ya. gitu. Jadi misalnya kok yang stres tadi, dok apa yang bisa membuat tenang itu? Ya sekarang banyak sih, misalnya dia minum susu, kemudian apa camilan-camilan yang mungkin yang jangan terlalu, kita nggak tahu juga ya komposisinya sekarang itu mungkin maaf ya, kalau dia sembarangan mungkin gulanya juga nggak murni. Karbonnya terlalu banyak, belum nanti minyaknya nggak tahu yang keberapa. Iya. Ya mungkin dia orang itu saya kuat-kuat aja dok. Ya bagi dia mungkin ya satunya langsung sakit dan sebagainya baru kena. Jadi faktor makanan itu sebenarnya monggo yang sedang hamil sekarang ya ibu-ibu hamil tolong dibuka lagi aja di buku panduannya sudah ada jelas. Kalau mau nambahin lagi di Google juga ada, tapi ya jangan sampai tersesat udah gitu aja. Gitu. Jangan sampai tersesat dan jangan sampai keliru juga ya dok ya. Oke. Terus biasanya kan ibu hamil itu sering ngidam yang aneh-aneh ya dok ya. Kayak pengen megang pipinya mas siapa lah atau gimana lah itu ya dok ya. Nah kalau itu udah horor itu kok. Tapi kalau misal ini dok ngidam-ngidam yang aneh ini kalau misal nggak diturutin itu apakah juga bisa mengalami depresi kah di ibu hamil? Tergantung basic mentalnya. Jadi kalau misalnya dia malah kok jujur aja ya selama saya praktek ini kok jarang ya cerita ngidam ya di zaman now ini sekarang. Jadi mungkin ngidamnya sudah ngidam langsung ke medsos jadi mungkin dia dia nggak diomongkan mungkin loh ya. Iya mungkin. Jarang loh dok kok saya pengen ini tuh jarang sekali. Tapi yang malah ditanyakan dok makanan gini ada 2 tipe. Kalau tipe yang masih bingung itu biasanya dok makanan apa yang nggak boleh yang boleh gitu ya. Tapi kalau yang sudah mulai siap itu biasanya dok makanan ini boleh nggak buat saya. Oke. Jadi ada 2 tipe pertanyaan. Berarti dia sudah mulai men-sharing, sudah mulai mempelajari. Ini kesukaan saya, tapi saya mau minta deh komen nggak gitu. Nah itu jadi kalau nanti yang ngidam tadi itu kan sebenarnya keinginan aja. Saya nggak tahu ya mungkin nanti ada pakar-pakarnya psikolog atau yang lainnya. Apakah itu nanti berhubungan dengan hormon yang lain selain progesteron, estrogen kan ada hormon bahagia sama hormon stres ya. Nah mungkin apa ya hormon bahagianya mungkin saking exciting terus dia mau pengen kayak bermanja. Nah, bisa jadi ya dok. Disitulah peran dari si pendamping. Nah tadi bahaya tuh kalau dia pengen nyiwel bukan pendampingnya. Pengen pegang bisa rame itu. Iya bisa rame itu ya. Oke. Dan ini pertanyaan dari Solo Lovers dok ya. Ini katanya dari Sayan Kana di Boyolali. Katanya tanyain dong kak sama dokternya gimana sih cara nyikapin omongan orang-orang yang suka bilang hamil kok badannya kecil. Mungkin makannya yang gak banyak atau mungkin makannya yang banyak dong gitu. Padahal saya makannya banyak, ngemil juga. Tapi ya gimana ya, dede bayinya mau ibunya tetap body goals mungkin ya. Tapi suka sebel aja sih dok, kadang jadi pikiran apa yang salah gitu. Sama ini dong dok, gimana sih ngatur pikiran kita supaya gak stres menjelang persalinan buat ngurangin kecemasan itu. Wah ya curhat ini berarti. Ini dari Solo Lovers yang dari mana? Boyolali ya? Iya di Boyolali. Mudah-mudahan dengar ya, mudah-mudahan kalau dengar. Saya malah punya pasien dia sampai pindah rumah. Pindah rumah dong? Iya, karena udah gak tahan lagi. Dia berdua aja sama suami. Untung suaminya tuh suami yang bener-bener yang nemenin lah ya. Jadi waktu dia dengar istrinya ngeluh selama dia bekerja ternyata dihantam kanan kiri, ini atas enggak ya, dari samping belakang gitu. Semuanya dikomentari gitu. Tapi lama-lama waktu dia kontrol berikutnya, udah lega. Wah, berarti udah bisa ngatasi. Enggak dok, kita yang pindah. Berarti bener-bener sudah parah gitu, lingkungannya udah parah. Ya menurut saya sekarang kan zamannya apa ya, hoax of the year ya. Jadi istilahnya jangankan yang hamil, yang nggak hamil aja kadang-kadang bikin emosi gitu. Apalagi hamil, di mana ibu hamil itu sensitif. Ya tadi saya pesan satu, kalau memang sudah dikasih kehamilan, siaplah. Nggak ada lagi, karena dirimu lah istilahnya gitu ya. Iya. Ibu itulah yang bisa mengendalikan, bukan orang lain. Dan yang memang memegang peran gitu ya dok ya. Sampai nanti misalnya dia keluar aja, wah gitu kok badanmu masih kecil, itu udah masuk lagi dia nggak jadi keluar.
Akhirnya dia kan kayak apa ya, menyendiri. Menyendiri, nggak bisa bersosialisasi. terus merenung Iya. gitu-gitu ya dok. Padahal setiap pemeriksaan itu normal karena prototip bodinya kan ada kita namanya indeks massa tubuh atau BMI di Oke. kan ada body Iya. mass index. Itu tiap wanita beda-beda dan jangan khawatir bahwa si ibu tuh menyalurkan ke babynya tuh akan berbeda dengan ibu lain. Oke. Sudah ada jalannya. Sudah jalannya sendiri. Oh iya. Kalau iya. dia stres, ya udah santai aja. Bahwa ini hamilku. Misalnya saya kasih tip pada pasien-pasien itu, bilang kalau dia bilang makasih, minta doanya, udah selesai. Iya, selesai. Nanti dia kan nggak ngomong lagi. Oke, Tapi kalau tanggapi, iya terus gimana saya? Senang Wah banget. seneng banget dia. Malah Tambah. ditambah-tambahin, ditambah Iya, betul. iya. Oke, itu Seru Lovers ya. Dan mungkin buat kamu masih tanya-tanya Seru Lovers ya, masih ada satu segmen lagi. Boleh di WhatsAppin aja di 0816675010. Oke, back again Seru Lovers ya, masih barengan sama Raisa dan Dr. Wisnu, masih ngebahas tentang psikologis ibu hamil nih. Ya dok ya, tadi juga ngebahas tentang beberapa ciri-cirinya juga, perubahannya, bahkan seperti apa juga, bahkan sampai makanan dan minumannya. Dan terakhir nih dok, bagaimana cara mengatasi perubahan psikologi pada ibu hamil? Iya. Ini khususnya kalau memang sedang mengalami ya. Jadi kalau yang kadang-kadang memang dia tidak mengalami, kadang malah bingung Iya. gitu. Karena biasa-biasa aja. Tapi kalau yang sedang mengalami itu kegalauan di nggak tahu di usia hamil yang keberapa. Saya cuma berpesan bahwa kembalikan lagi lah ke tujuan. Ini kehamilannya memang dia siap atau kaget tiba-tiba hamil itu kan ya. Tapi jarang ya. Tapi mestinya sudah siap. Kembalikan aja bahwa tujuan dari berkeluarga tuh memang nanti akan ada keturunan dan itu harus sehat. Oke. Kemudian itu akan selalu terjadi gitu loh. Ya selalu terjadi. Tadi kita udah bahas di tiap trimesternya. Terus misalnya berharap ada obat dan sebagainya, saya tidak menyarankan ya, kecuali memang benar ada suatu gangguan penyakit. Oke. Ya itu makin malah nanti harus diperiksakan. Tapi kalau misalnya hanya seperti itu, dia kebingungan, galau, atau mungkin mulai kadang-kadang ada juga loh pasien yang malah dia jenuh. Awalnya saking takutnya menjaga kehamilan, dia resign dari pekerjaan. Oke. Wah seneng banget di rumah menata ini, wah seminggu, 2 minggu, sebulan. Tiba-tiba lama-lama bosan. Bosen ya, karena Jenuh. juga jadi nggak ada kerjaan ya dok ya. Biasanya dia aktif di rumah terus, akhirnya muncullah dampak yang sebenarnya tidak begitu berbahaya, tapi bikin stres juga. Yaitu apa? Perutnya jadi sakit. Karena sebenarnya kecemasan itu mencetus satu hormon yang namanya oksitosin. Oksitosin itu katanya sih hormon cinta, hormon yang senang-senang. Oke. Tapi kalau berlebihan itu malah dia mempengaruhi rahim, akhirnya rahimnya kontraksi, akhirnya perutnya sakit, bolak-balik sambat gitu. Nah dia bayangannya sekarang baru 6 bulan kok udah kontraksi, ntar lahir gimana? Nah gitu. Itu karena diri sendiri. Gitu, karena dia cetuskan sendiri dengan tadi dia tambah galau, nggak ada solusi, Pikirannya pendamping juga kemana-mana. Iya. Apalagi yang maaf LDR ya, Iya. misalnya itu periksa cuma diantar ibunya, adiknya dan sebagainya, wajar, sangat wajar seperti itu. Nah kembalikan itu, kalau memang sudah di luar kemampuan ya silakan periksa. Nanti mungkin tetap ada terapi sih khusus ya. Tapi kalau itu bisa kendalikan dalam sisi kondisi memang, wah ini saya sedang nggak nyaman ini, gitu. Mesti yang tahu kan dia sendiri. Iya. Kalau dia tidak mengenali kan berarti menggangguan, gitu. Oke. Kalau dia bisa mengenali, ini pikiran saya, ya mungkin kalau misalnya dari religi dia berdoa, Iya. kalau Islam sholat, ini monggo aja lah, gitu. Itu akan lebih kuat kalau menurut Lebih saya kuat ya. dibandingkan dia konsumsi Obat gitu-gitu ya dok ya. Obat-obat Oke, terus nih dok, kapan sih dok baiknya konsultasi dengan dokter mengenai perubahan psikologis ini? Apakah kalau misal lagi memicukah atau Ya. mungkin bagaimana dok? Saat trimester 1 kalau dia sudah dicek pakai stick itu positif, strip 2, kemudian dia mau periksa, saya sarankan tetap di usia 8 minggu, 2 bulan ya. Itu sempatkanlah untuk pemeriksaan USG. Oke. Untuk benar-benar meyakinkan kehamilannya itu sehat apa enggak. Dari situlah modal. Ya, modal untuk melanjutkan ke minggu-minggu berikutnya. Ya, soalnya kadang-kadang ada yang tiba-tiba baru USG usia 6 bulan, 7 bulan tiba-tiba memang ada masalah. Nah, itu nanti numpuk itu namanya. Jadi tidak ada solusinya. Nah, disitulah waktu dia periksa entah mau ke nakes misalnya di bidan atau di dokter yang ada USG-nya, pesan saya curhatlah kalau memang ada sesuatu.
Kadang-kadang pasien takut. Iya, bahkan masih mendem gitu ya dok Iya, ya. kalau dokternya jaim, pasiennya malah nunduk. Nanti dikasih tahu sehat-sehat, keluar sampai pintu keluar. Tadi gimana ya? Oh, ada ya dok ya berarti kayak gitu. Banyak. Oh. Kenapa saya tanya? Kenapa nggak tanya sama yang meriksa? Saya bilang itu. Lah yang meriksa diem dok. Lah ya tanya. Anda beli HP ceriwis tuh nanya speknya namanya. Iya. Ini kenapa pada bayi yang ini harus dipertahankan, harus dipertanggungjawabkan? Alamak nggak nanya. Dok, bayi saya sehat, beratnya berapa? Ketubannya cukup nggak dok? Untuk 2 minggu, 3 minggu ke depan aman nggak dok? Nggak pernah ada. Bayar udah mahal. Iya. Periksa cuman gitu doang ya dok ya. Oke. Ini bukannya saya mau provokator, bukan ya. Cuma itu hak pasien. Oke. Pada lihat kan ada hak dan kewajiban pasien. Ya udahlah, memang niatnya dok saya nggak nyaman nih pada ini. Kira-kira gimana solusinya? Tanya. Oke. Mau di bidan boleh, di perawat atau di puskesmas silahkan lah. Yang expert silahkan nanya. Nanti mungkin ditambah lagi kalau dia cari info monggo. Oke, itu ya dok. Terus terakhir nih dok, pesan dari Dr. Wisnu sendiri untuk mungkin Soro Lovers atau bahkan saudara-saudaranya Soro Lovers yang sedang mengalami perubahan psikologis khususnya untuk ibu hamil. Iya, terima kasih. Ini pesan saya senang nih diundang sehingga bisa memberikan tips ya. Karena yang simple ini kadang-kadang malah terlewatkan. Iya. Untuk pasangan ya, apalagi yang pasangan hamil yang pertama, usia muda, tolong ada yang namanya pendampingan ibu hamil. Kalau nggak salah di program itu medsos banyak, ada yang teman bumil, ada yang sahabat bumil ya itu. Tapi kalau medsos itu kan cuma satu arah ya. Jadi kadang-kadang solusinya enggak. Teman bumil yang paling oke ya suami. Sebenarnya ya dok ya, karena yang memang paling deket dan yang memang biar ya apa ya dok, lebih sebenarnya hubungannya tuh lebih dekat aja gitu ya dok ya. Dia pasien masuk sendiri, saya tanya diantar siapa? Suami. Mana suaminya? Di luar dok. Masuk saya bilang. Biar dia tahu. Susahnya membawa sampai 9 bulan tuh kayak apa. Udah gitu istilahnya gini ya. Saya juga sempat baca. Bahwa itu kan tugasnya wanita. Oh nggak bisa. Iya. 50% dari gangguan kehamilan itu karena laki-laki. Laki-laki, iya. Cuma nggak mau aja diomongin. Ya. Dan ada apa-apa pada si istri, ya tanggung jawabnya lah. Bukan Pak RT, bukan Pak Lurah, bukan. Masa tanggung jawabnya Pak RT ya dok ya. Malah gawat ya. Malah gawat juga. Jadi tolong teman bumil itu tolong didampingi mulai saat dia. Jangan cuma didampingi saat pacaran, tapi saat sudah menikah dan nikah. Kadang ada satu statement ya, maaf ya kalau saya mungkin bahasanya nggak enak. Suami kalau misalnya pas pasangannya, istrinya tuh misalnya ada gangguan ya, misalnya keguguran, apa-apa. Itu ada yang ngomong dengan entengnya, dok maaf nih apa rahim istri saya lemah ya. Saya tuh nggak tersinggung saya. Oke. Mas duduk dulu saya kasih tahu. Jangan gitu, itu pertanyaan modus saya bilang gitu. Gak bisa wanita di pojokan seperti itu. Iya. Gak bisa. 50% itu faktor sperma besar saya bilang gitu. Langsung diam. Oke. Iya nggak bisa. Kalau nggak gitu nanti semua akan menyalahkan ke produk reproduksi pada wanita. Oke. Nggak bisa. Nggak bisa ya dok ya. Udah disuruh nanggung 9 bulan ya dok ya. Gitu. Masih ada beberapa lagi. Belum lagi nanti waktu melahirkan perdarahan. Iya. Wanita tuh paling kuat. Bener. Contohnya kenapa wanita paling kuat? Karena kalau laki-laki tuh masih butuh obat kuat. Oh iya. Ini wanita tuh paling kuat. Jadi saya pesan untuk pasangan aja deh, ini supaya dia tetap happy. Kehamilan tuh happiness. Jadi yang depresi, stres itu mestinya akan menurun dengan sendirinya. Gimana caranya menghappy? Yang tahu ya pasangan itu. Oke. Udah gitu aja, simple. Nggak usah kemana. Mau beli ini happy aja. Misalnya, Mas kok belum pulang? Ya nanti 1 jam lagi. Oke, bawain apa? Selesai. Masalah seharian hilang. Contohnya seperti itu. Oke. Terima kasih dokter udah ngobrol barengan sama Soro Lovers dan Raisa di Indo banget. Dan jangan lupa Soro Lovers masih stay tune karena Raisa masih 1 jam. So, stay tune semuanya.